Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, setelah tadi kalian berdoa bersama dan mendengarkan renungan kitab suci, kini tiba saatnya kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran yang pertama, anak-anak menyiapkan dulu buku tematik 2B, pensil, penghapus, rautan, dan juga penggaris untuk mencatat hal-hal yang penting agar bisa kalian pelajari untuk bahan ulangan nanti. Oke anak-anak, kita langsung masuk ke pembelajaran yang pertama. Kalian bisa membuka buku tematik 2B halaman 70. Yang pertama, ayo menyimak. Oke, yang pertama, kegunaan benda. Halaman 70 atas, kalian bisa lihat kegunaan benda. Di situ terdapat gambar tali tambang. Nah, kalian pasti pernah melihat orang berlomba tarik tambang. Nah, tarik tambang yang digunakan adalah tali tambang. Kita baca bersama-sama. Kegunaan benda. Saat berlatih tarik tambang, murid-murid menggunakan tali tambang. Tali tambang terbuat dari serat kasar. Serat kasar membuat tali kuat dan tidak licin. Bila tali terbuat dari besi, tentu akan berat dan licin. Murid-murid tidak dapat memakainya untuk tarik tambang. Setelah menyimak, selanjutnya marilah kita ayo diskusi. Diskusi apa anak-anak? Yaitu tentang kegunaan benda dibuat berdasarkan bahan pembuatnya. Kita simak bersama. Perhatikan contoh berikut. Nah, kalian bisa melihat di buku kalian ada gambar buku. Semua pasti pernah melihat buku kan? Nah, buku terbuat dari kertas. Sifat bahan kertas yaitu ringan dan dapat menyerap tinta cetak. Coba bayangkan kalau buku itu terbuat dari besi, kalian akan berat dan tidak dapat membawanya ke sekolah. Dan juga bila tidak dapat menyerap tinta cetak, kalian tidak dapat menulis di atasnya. Nah, setelah kalian tadi mengamati dan menyimak buku terbuat dari kertas, sekarang kita akan mendiskusikan benda-benda berikut berdasarkan bahan pembuatnya di halaman 70 bagian bawah. Diskusikan sifat-sifat bahan itu. Yang pertama adalah jembatan. Nah, kalian pasti sudah pernah melihat jembatan. Jembatan ada di jalan. Jalan yang di bawahnya bisa sungai, bisa jalan raya, bisa jalan kereta api. Nah, kalau dalam gambar kalian, buku kalian, itu jembatan di bawahnya adalah sungai. Baik. Nah, kalian pasti bisa melihat jembatan biasanya adalah kokoh, kuat. Karena kalau jembatan tidak kuat, dilewati mobil, dilewati motor, truk, bis, pasti akan mudah roboh. Karena itu, maka kita diskusikan bersama. Jembatan terbuat dari baja atau besi baja. Karena kalau terbuat dari kayu juga akan mudah rusak. Atau terbuat dari kertas, kalian injak aja sudah pasti akan hancur. Nah, sifat bahannya baja. Jelas, kenapa dipilih untuk jembatan? Karena sifatnya keras.
sifatnya keras dan juga kuat. Tadi sudah Bapak bicarakan, kalau tidak kuat dan tidak keras, maka ketika dilintasi oleh kalian yang naik mobil atau naik sepeda motor, pasti akan jembatan itu akan roboh. Berikutnya, nah, siapa yang di rumahnya ada akuarium? Nah, kalian bisa lihat akuarium itu biasanya untuk menyimpan atau biasanya untuk memelihara ikan. Nah, akuarium terbuat dari apa, anak-anak? Akuarium terbuat dari kaca. Sifat-sifat bahannya, sifat bahan kaca yang pertama adalah kuat. Karena kalau tidak kuat, ikannya pasti akan keluar dari akuarium. Airnya akan mudah merobohkan akuarium tersebut. Yang pertama kuat. Yang kedua, sifat yang kedua adalah tidak tembus air, hingga airnya tidak mudah tumpah. Nah, itu adalah sifat-sifat bahan dari akuarium, yaitu terbuat dari kaca. Oke, anak-anak, paham? Jangan lupa penjelasan Bapak tadi ditulis, ya, supaya kalian bisa mengingatnya. Oke, Bapak ulangi ya. Jembatan terbuat dari besi baja atau baja. Sifat bahannya adalah keras dan kuat. Sedangkan gambar yang kedua, akuarium, sifat bahannya adalah kuat dan tidak tembus air. Oke, sudah dicatat? Kalau sudah dicatat, kita akan beralih ke halaman 71 tematik 2B, yaitu pembelajaran 6. Bersikap sopan dan patuh pada aturan sangat diperlukan. Kita harus membiasakannya setiap waktu. Dimanapun kita berada, kita harus melaksanakannya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab. Nah, anak-anak, sopan dan patuh pada aturan itu sangat diperlukan. Kalau kita tidak sopan dan patuh pada aturan, apa yang terjadi? Iya, timbul kekacauan. Jadi, dimanapun kita berada, kita harus sopan dan patuh pada aturan, baik di rumah, di sekolah, di tempat bermain, di rumah teman, dimanapun kita berada, kita harus sopan dan patuh terhadap aturan. Karena aturan dibuat untuk menjaga supaya hidup kita teratur dan tidak saling bersinggungan atau tidak saling menyalahkan kalau terjadi sesuatu. Oke, sekarang mengamati gambar. Ayo mengamati. Amati gambar kegiatan bermain berikut. Tentukan gambar yang mematuhi aturan dan yang tidak mematuhi aturan. Jelaskan mengapa demikian. Oke, untuk gambar pertama, bermain hujan-hujanan. Nah, kalian tahu hujan-hujanan, kalau hujan bisa menyebabkan apa? Sakit. Kalau sakit, kalian tidak bisa bersekolah, tidak bisa bermain. Badan kita sakit semua. Maka gambar yang pertama itu adalah gambar yang tidak mematuhi aturan. Karena aturannya adalah kita tidak boleh bermain hujan-hujanan karena akan menyebabkan sakit. Nah, gambar yang kedua, bermain boneka. Nah, bermain boneka bersama teman adalah salah satu contoh mematuhi aturan, karena kita bisa berbagi dengan teman. Nah, oke, sekarang ayo membaca.
halaman 71 bagian bawah. Bacalah cerita berikut. Menjaga kerapian. Ino dan Raka asik membaca beraneka buku. Ada buku tentang hewan, pesawat terbang, wayang, dan lain-lain. Setelah selesai membaca, Ino dan Raka merapikan buku-buku tersebut, walau bukan di rumah sendiri. Ino menjaga kerapian di rumah Raka. Oke. Nah, setelah membaca tadi, kita bisa menjelaskan bahwa Ino dan Raka sama-sama mematuhi aturan. Apa itu aturannya? Bahwa setelah membaca, kita harus mengembalikan buku dan merapikan buku kembali. Oke, kalian bisa kan? Seandainya kalian habis membaca atau kalian habis belajar, kalian merapikan buku kembali ke tempatnya. Ataupun nanti kalau kalian sudah masuk, kalian pergi ke perpustakaan di sekolah. Setelah selesai membaca, buku yang telah kalian baca dikembalikan ke rak buku dan dirapikan. Bukan ditinggal di tempat kalian membaca tersebut, karena itu adalah bentuk tanggung jawab kalian. Oke anak-anakku, sekarang kita akan menjawab pertanyaan di halaman 72. Yang pertama, apa yang dilakukan Ino dan Raka? Oke ya, sebelumnya Bapak ingatkan, siapkan pensil, penghapus, dan rautan. Kalian tulis jawabannya dalam buku kalian. Oke, yang pertama adalah apa yang dilakukan Ino dan Raka? Yang dilakukan Ino dan Raka adalah membaca beraneka buku. Oke, Bapak ulangi. Apa yang dilakukan Ino dan Raka? Yang dilakukan Ino dan Raka adalah membaca buku. Nah, kalian tulis. Oke, setelah kalian tulis, sekarang kita masuk nomor 2. Di mana mereka melakukan kegiatan tersebut? Ya, mereka melakukan kegiatan tersebut di rumah Raka. Kalian bisa lihat jawabannya di paling bawah. Di manakah mereka melakukan kegiatan tersebut? Mereka melakukan kegiatan tersebut di rumah Raka. Oke, kalian tulis dulu. Mereka melakukan kegiatan tersebut di rumah Raka. Oke, nomor 3. Tuliskan contoh buku-buku yang mereka baca. Kita lihat di halaman 71. Mereka membaca buku tentang hewan, pesawat terbang, wayang, dan lain-lain. Bapak ulangi. Mereka membaca buku tentang hewan, pesawat terbang, wayang, dan lain-lain. Oke, kalian tulis dulu. Mereka membaca buku tentang hewan, pesawat terbang, wayang, dan lain-lain. Oke, sekarang nomor 4. Bagaimana cara mereka merapikan buku-buku yang telah dibaca? Nah, cara mereka merapikan buku-buku yang telah dibaca yaitu setelah selesai membaca, Ino dan Raka merapikan buku tersebut. Oke, kalian tulis. Setelah mereka membaca, mereka merapikan buku-buku tersebut. Nah, selanjutnya tugas mandiri kalian. Ayo mencari tahu. Temukan 15 nama benda pada daftar huruf acak berikut. Nah, kalian kerjakan.
Kalian cari benda-benda yang terdapat dalam kotak-kotak tersebut. Selamat mengerjakan.